Pernah terjadi dialog dengan orang Asy'ari dalam masalah ini. Ya, saya bawakan hadis tentang Allah di atas arsy. Waktu itu saya sedang mengkaji hadis Aina Allah, di mana Allah. Lalu si hamba jariah ini berkata, qalat fis sama, Allah di langit. Lalu saya katakan hadis ini menunjukkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, berada di langit sana. Rupanya di antara hadirin ada orang Asy'ari, Pak. Dia bilang, saya tidak setuju, Ustaz. Saya punya keyakinan Allah berada di mana-mana. Loh, kata saya, lalu bagaimana dengan hadis yang saya sebutkan ini? Rasulullah bertanya kepada jariah, di mana Allah? Lalu si jariah mengatakan Allah di langit. Rasulullah pun tidak mengingkari. Apa kata dia? Yang namanya langit kan banyak. Ya, bisa langit-langit, ini langit-langit juga sebutnya. Awan juga disebut sama. Wa anzalna minas sama'i ma'an, dan kami turunkan dari langit itu hujan. Awan, kata dia. Ya. Jadi yang namanya langit itu banyak maknanya. Tidak boleh kita tentukan sendiri, kata dia. Loh, kata saya, penting untuk kita tentukan bahwa yang dimaksud dengan sama di sini langit yang ada di atas. Karena adanya ayat-ayat yang menunjukkan kepada hal itu. Iya. Mana ayatnya, kata dia. Saya sebutkan ayatnya. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Allah juga berfirman, Ilaihi yas'adul kalimut thayyib dan kepada Allah lah kata-kata yang baik itu naik. Dan Anda juga yakin bahwa Al-Qur'an turun dari Allah, ya kan? Iya. Yang namanya turun dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Iya. Kata dia, bolehlah Anda membawakan ayat-ayat itu dengan pemahaman Anda. Tapi ada ayat yang tegas sekali mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata dia. Dan dia Allah bersama kamu di mana kamu berada. Ayat ini tegas mengatakan Allah bersama kita. Allah mengabdi di mana-mana. Saya tanya, maaf, Anda bisa bahasa Arab? Bisa. Apa Anda tidak tahu dalam bahasa Arab ma'a itu tidak mengharuskan kebersamaan zat? Iya. Namun secara akal, kata dia, mulai, ya. Secara akal tidak mungkin Allah berada di atas. Kalau karena Allah berada di atas, berarti Allah butuh pada tempat. Ya udahlah, kata saya, Pak, kayaknya saya tidak ada manfaatnya bawain dalil sama Bapak. Karena Bapak ini sudah mulai akal-akalan. Iya. Jadi kalau menurut Bapak Allah itu berada di mana? Di mana-mana. Di comberan ada? Iya. Diam dia. Ya enggak, di tempat bersih. Loh, katanya di mana-mana. Iya. Sekarang Bapak ngomong di tempat bersih. Iya. Di mana, Pak? Ya itu tempat bersih. Mana dalilnya? Mana yang lebih bersih, Pak? Bumi apa langit? Bumi banyak maksiat loh, Pak. Banyak kotoran, banyak najis. Iya. Kalau Bapak katakan berada di mana-mana, konsekuensinya pasti seperti itu. Akhirnya dia bilang, kalau begitu Allah tidak berada di mana-mana. Wallah, Pak, ini saya mau ketawa tapi kasihan gitu ya. Akhirnya saya bilang ke dia, Mas, Pak, Bapak bilang Allah tidak berada di mana-mana. Yang namanya dunia alam ini tidak lepas dari dua loh, Pak. Di dalam alam dan di luar alam. Yang Bapak bilang kalau Allah berada di dalam, tidak di mana-mana, maksudnya tidak di dalam alam, saya setuju sama Bapak. Berarti Allah berada di luar alam. Kalau Bapak bilang Allah tidak di mana-mana, baik di dalam alam maupun di luar alam, berarti Bapak ateis, kata saya. Karena sama saja Bapak mengatakan Allah tidak ada. Langsung pergi dia, Pak. Iya. Susah katanya debat sama Wahabi. Nah. Iya. Yang lebih lucu lagi, Pak, saya pernah debat di Bekasi ya, sama orang Asy'ari juga. Ketika dia mengatakan, saya tidak setuju Ustaz Allah berada di mana-mana. Berada di atas arsy. Saya punya keyakinan Allah berada di mana-mana.
Saya tanya lagi dengan pertanyaan yang serupa. Jadi menurut Bapak Allah berada di mana-mana? Iya. Di comberan ada? Ada. Di comberan ada, Pak? Ada, kata dia. La ilaha illallah. Bapak tahu comberan tempat-tempat yang apa menjijikan? Itu kan menjijikan menurut manusia. Menurut Allah tidak menjijikan. La haula wala quwata illa billah, kata saya. Baik, Pak, saya mau tanya. Boleh nggak wudhu pakai air comberan? Nggak boleh. Iya. Itu siapa yang melarang, Pak? Iya. Ya itu kan menjijikan. Kalau menurut Bapak menjijikan dan bagi Bapak mengatakan tidak boleh berwudu dengan air comberan dan Bapak mengklaim ini perintah Allah, mungkinkah Allah berada di comberan? Diem, nggak bisa jawab lagi. Iya. Itu keadaan Masya Allah banyak sekali. Terkadang akal-akal tuh memaksa-maksakan diri, Pak. Kalau kita kejar-kejar dengan akal lagi sebetulnya payah juga. Karena apa? Mau tidak mau akal pun harus mengakui bahwa Allah berada di atas. Ya, secara akal sehat. Makanya ketika ya Imam Al-Juwaini menetapkan dalam majelisnya bahwa Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di mana-mana. Maka kemudian muridnya yang bernama Hamdani berkata, "Wahai guruku, mungkin secara akal pikiran katakanlah demikian. Lalu bagaimana kita bisa menolak darurat hati kita ketika kita berdoa? Tidaklah kita berdoa kepada Allah kecuali hati kita selalu menghadap ke atas." Maka ya Imam Haramain pun diam. Akhirnya dia tepuk jidat. Aduh, Hamdani bikin aku pusing. Ya. Tak berapa lama kemudian beliau pun taubat, kemudian menetapkan bahwa Allah bersama di atas arsy. Iya. Kenapa? Karena secara fitrah tidak mungkin, Pak. Fitrah manusia tidak mungkin ada orang berdoa ke bawah, ya Allah, ya. Atau ke samping, ya Allah. Enggak. Pasti ya Allah, hati kita kemana? Ke atas. Fitrah itu, dan tidak bisa ditolak oleh siapapun juga. Karena itu sudah fitrah manusia. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi ya, justru sebetulnya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu yang lebih sesuai dengan akal yang sehat. Orang yang menolak sifat-sifat Allah itu ima karena bodoh atau ngikutin hawa nafsu atau akalnya error. Ya. Sehingga ia tidak bisa memikirkan dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya pemikiran. Ya, dan sebetulnya Pak, orang-orang Asy'ari, orang-orang awam tuh kasihan, Pak. Orang-orang awam sebetulnya mereka itu tidak paham akidah Asy'ariyah, Pak. Pada asalnya nggak paham. Buktikan. Bapak tanya kepada orang awam, kamu ibadah mengharapkan ridho siapa? Pasti dia jawab, Pak, saya mengharapkan ridho Allah. Padahal dalam sifat 20 nggak ada sifat ridho, Pak. Sebetulnya orang awam tuh apa? Ya, mengakui akan sifat-sifat Allah secara fitrahnya. Ketika kita katakan kepada dia, kamu nggak takut kalau Allah murka sama kamu? Ya takutlah Ustaz, masa saya nggak mau dimurkai oleh Allah. Berarti dia secara fitrahnya mengakui Allah punya sifat murka. Fitrah, Pak, fitrah. Ya. Tapi karena akal lagi, yang mereka anggap itu sebagai sebuah ya qat'iyat, sesuatu yang pasti kebenaran, yang padahal itu sebutannya hanya dzunun, ya dugaan-dugaan akal yang sangat lemah sekali. Bahkan kaum Asy'ariyah sendiri tak terasa terkadang mereka telah jatuh dalam perkara yang bertabrakan dengan keyakinan mereka sendiri. Buktinya mereka merayakan yang disebut dengan apa? Isra Mi'raj. Buktinya mereka merayakan yang disebut dengan nuzulul Quran. Kalau antum tanya, Mas, kamu merayakan Isra Mi'raj itu artinya apa? Yaitu Rasulullah diangkat ke langit. Ketemu siapa? Ketemu Allah. Di mana? Langit ke-7. Nah, kan seharusnya kamu meyakini dong kalau Allah berada di langit ke-7. Kalau ada di mana-mana, ngapain Rasulullah harus ketemu Allah ke sono? Ke Cipenjo aja sono. Iya. Kenyataannya seperti itu. Kamu kok merayakan nuzul Quran ya?
Oh iya, ini kan kisah yang sangat Masya Allah. Turunnya Al-Quran itu nikmat. Emang Al-Quran turun dari mana, Mas? Ya dari Allah lah. Yang namanya turun dari mana ke mana, Mas ya? Ya dari atas ke bawah. Berarti Allah berada di mana? Wish, nggak boleh disebut. Ya. Itulah Bapak sekalian kenyataan yang ada di masyarakat kita sebetulnya. Ya secara fitrah itu tidak bisa ditolak. Secara akal pun tidak bisa ditolak. Ya.